Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Shelinesha Putri sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Mareta. Saya mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah kelas C, NPM 21030100017. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Untuk soal yang pertama yaitu ungkapkan pendapat Anda tentang pentingnya mempelajari kalimat. Menurut saya, kalimat itu adalah sebuah makna yang sangat penting bagi kita semua, karena sesuatu hal apa saja yang kita lakukan pasti harus ada kaitannya dengan unsur-unsur kalimat. Seperti dalam membuat sebuah surat, pasti otomatis kita memerlukan suatu rangkaian kata yang dapat kita tuangkan melalui kertas. Itu saja pendapat saya tentang pentingnya mempelajari sebuah kalimat di dalam kehidupan kita ini. Untuk persoalan yang kedua, yaitu apa sih peran kalimat dalam kehidupan? Jadi kalau menurut saya, peran kalimat dalam kehidupan adalah sebagai alat ekspresi. Yang kedua, fungsi kalimat itu dapat sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, kalimat dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi pada tujuannya. Yang pertama, sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara dengan tujuan supaya maksud dari bahasa atau kalimat tersebut mudah tersampaikan. Kalimat juga dapat berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, kalimat bisa digunakan sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, kalimat bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai kalimat bisa diterapkan pada individu atau masyarakat. Baiklah, soal yang ketiga yaitu apa sih manfaat dari kalimat efektif? Jadi kalau menurut saya, manfaat dari kalimat efektif adalah memudahkan pendengar atau pembaca menangkap maksud si penulis atau pembicara dengan jelas dan lengkap. Dengan menggunakan kalimat efektif juga dapat menghemat penggunaan kata. Waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien, menata pola kalimat menjadi lebih padat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Dan kalimat efektif juga dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dapat dipahami secara optimal oleh si pembaca atau si pendengar. Soal yang keempat adalah apa sih ciri-ciri kalimat efektif? Jadi, ciri-ciri kalimat efektif adalah memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat, hemat kata. Kalimat efektif juga harus hemat kata. Yang tiga, makna yang tepat. Yang keempat, kelogisan bahasa.
Yang kelima, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Baiklah, demikian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.